Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang saya adalah masjid kebanggaan kita bernama Darul Irfan. Ya, kita memberi nama Darul Irfan itu adalah tempat orang-orang berpikir atau orang-orang bertafakur. Ya, kenapa latar belakang kita beri itu? Karena salah satunya masjid ini berada di komplek pendidikan di dalam tengah-tengah kampus SMA Negeri 8 Jakarta. Kemudian masjid ini tidak sekedar untuk tempat beribadah. Kita mengacu pada ketika Rasulullah SAW sebelum dakwah, sebelum menyebarkan Islam ke seluruh dunia, yang beliau lakukan adalah mendirikan masjid. Kita tahu dua masjid yang ada di Madinah adalah masjid pertama yang beliau bangun di dunia ini. Pertama Masjid Quba dan kemudian Masjid Nabawi. Sehingga masjid itu tidak sekedar tempat ibadah, tapi juga sebagai membentuk peradaban manusia di situ. Oleh karenanya di Masjid Darul Irfan juga banyak kegiatan yang kita kemas di dalamnya. Pertama misalnya ada seminar, ya seminar. Kemudian kita juga ada kajian yang sampai Sabtu dan Ahad itu seluruh alumni angkatan tertentu itu tidak pernah berhenti untuk melakukan kajian, sehingga Sabtu dan Ahad masjid ini insya Allah penuh. Monggo silakan, terbuka untuk umum ya. Kemudian di hari-hari biasa juga ada kajian ya dari majelis taklim orang tua ya, ibu-ibu yang kita gabung dalam majelis taklim Sabir Rabbani ya. Insya Allah ada tahsin dan lain-lain. Kemudian masjid ini kita setting begini. Awal mulanya gedung SMA 8 ini pintu gerbangnya dari sebelah sana ya. Awalnya sejak dulu berdiri. Kemudian kita pindah di tahun 2000, kita pindah ke sebelah sini, ke sebelah timur. Nah, persis ini adalah pintu gerbang masjid sebenarnya. Ada pintu gerbang masjid, sehingga harapannya ketika orang masuk ke dalam pintu gerbang ini yang terlihat pertama itu adalah kubah masjid, insya Allah. Oleh karenanya harapannya ketika masuk ada doa di situ. Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Nah, itulah doa masuk masjid, sehingga detik-detik awal masuk ke lingkungan ini adalah memohon rahmat dari Allah, ya seperti itu. Karena yang pertama dilihat masjid, ya harapannya bahwa di sini kita sedang masuk masjid yang di dalamnya ada SMA 8. Bukan masuk ke SMA 8 yang ada masjidnya ya. Insya Allah itulah demikian. Mungkin sebagai pengantar untuk Masjid Darul Irfan demikian. Mari kita lihat seperti apa di dalamnya, fasilitas apa dan kegiatan apa. Terima kasih. Gedung ini adalah khusus untuk wudhu dan toilet ya. Jadi untuk pria khusus kita pisahkan tentunya, terpisah dari masjid tentunya. Kita bisa lihat di sini ada dua toilet kiri kanan ya. Ini terbuka umum. Kemudian kita di sini ada tempat wudhu. Ya. Ada tempat wudhu. Kemudian ini terus ke sini. Ya. Terus ke sini. Ini sampai sini ya. Ya, ini khusus untuk pria. Nah, di sini kita ingatkan lagi para jamaah itu bahwa ada sebuah riwayat dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW itu kalau mandi itu 4 hingga 5 mud air. Sementara berwudu dengan 1 mud ya, itu riwayat Imam Bukhari, Muslim muttafaq alaih. Nah, 1 mud itu setara dengan 0,6 kg, ya hampir setengah kilogram lebih dikit ya. Sehingga Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bercerita bahwa Rasulullah SAW berkata pada saat sedang berwudu, "Wahai Sa'ad," kata Nabi, "kenapa kamu berlebih-lebihan memakai air?" Kemudian Sa'ad menjawab, "Masih ada istilah berlebih-lebihan dalam memakai air." Kata Rasulullah, "Iya, betul. Bahkan meskipun kau berwudu di sungai yang mengalir deras, jangan pernah berlebihan." Jadi inilah adab berwudu yang diajarkan Nabi. Walaupun air berlebih, tapi kita diinstruksikan oleh Nabi untuk berhemat. Demikian. Ini tempat wudhu laki-laki ya.
Ini adalah ruangan yang kita siapkan untuk anak-anak rohani Islam yang bergabung dalam salah satu seksi di OSIS. Kita siapkan sebuah ruangan khusus karena anak-anak rohis itu tidak bisa dipisahkan dengan masjid. Ibarat ikan dengan air gitu ya. Mereka di ruangan ini mereka berapat ya. Mereka kemudian membuat sebuah program ya, karena memang sekali lagi tidak bisa dipisah dengan masjid. Ini adalah struktur organisasi masjid, ada penanggung jawab, ada ketua, ada penasehat. Sekretaris ini standar biasa lah seperti itu. Kemudian di setiap pintu kita selalu dipasang tata tertib atau adab memasuki masjid. Nah, ada 10 item lah yang kita ingatkan bahwa masuk masjid itu ada adabnya. Adab yang seperti diajarkan oleh Rasulullah SAW ya. Masuk pakai doa, keluar pakai doa, tidak boleh ngobrol, tidak boleh bersiul, tidak apalagi gibah, bahkan tidak boleh menyalakan iPhone ataupun alat komunikasi. Bahkan diharamkan untuk bertransaksi jual beli itu di masjid. Itu kita ingatkan di dalam adab-adab ini. Ada 2 pintu ini sebenarnya ya. Pintu sebelah kanan dan sebelah kiri kita sekat. Nah, peruntukannya sebenarnya harapan ini kalau ini untuk kaum Adam ya. Kita lihat untuk kaum Adam, pintu untuk kaum Adam sini. Kemudian untuk pintu kaum Hawa sebelah sini ada ya, sebelah sini kita siapkan di lantai 1 pintu untuk khusus kaum Hawa yang bermasalah naik tangga, karena nanti kaum Hawa itu sebenarnya di lantai 2. Ini bisa masuk untuk kaum Hawa masuk. Ada beberapa seperti ini, tidak banyak, tapi kita siapkan sekali lagi khusus lantai 1 ini untuk kaum Hawa yang bermasalah di lutut atau naik ibu-ibu biasanya. Nah, selalu di beberapa tiang kita siapkan TV Android yang ini bisa connect langsung, siaran langsung ke Paromain bahkan. Setiap tayangan ini kita ada jadwal sholat dan lain-lain. Nah, di sini ada kata-kata pengingat ya, jangan tunda-tunda waktu sholatmu karena Allah tidak menunda waktu kematianmu. Ini mudah-mudahan memotivasi para jamaah. Ini ruangan untuk akhwat. Nah, juga ada pintu. Pintu berikutnya di lantai 1 ya. Lantai 1 ada pintu yang sebelah sini. Ini juga untuk ikhwan. Ini pintu masuk selalu ada adab ya. Setiap pintu pasti kita buatkan adab. Ini pintu untuk kaum Adam. Ini pintunya, silakan bisa lewat sini. Nah, di sini alhamdulillah ada jamaah kita ya, siswa SMA 8 sedang sibuknya insya Allah sibuk beribadah gitu, sibuk diskusi ya, sibuk untuk presentasi dan lain-lain ya. Yang pasti yang dibahas adalah tentang ilmu ya, bukan ya. Insya Allah ini waktu duha, ada yang sedang sholat duha. Nah, kemudian ini masih kosong karena memang belum waktunya sholat. Nah, ini ada mimbar, kemudian ada waktu sholat juga. Kemudian ini ruangannya sudah ber-AC semua. Nah, ini untuk di dalam ruangan lantai 1 ya, lantai 1 insyaallah. Nanti kita lihat ke lantai 2. Baik, masih di lantai 1 yang masih berconnecting dengan masjid, tempat sholat. Kita siapkan tempat wudhu seperti ini ya. Ini perhatikan, ada banyak keran lah, ada lebih dari 15 keran di sini. Khusus kenapa kita buatkan di sini? Khusus ini untuk mengatasi orang-orang yang masbuk, yang telat sholat, sehingga kalau misalnya wudhu di tempat sana jauh gitu dan seterusnya bisa. Nah, ini kita buatkan, saya ulangi, tempat yang bagi yang masbuk atau orang yang sedang itikaf di masjid batal misalnya ya, atau sedang ada di masjid menjelang mau sholat batal, bisa ngambil wudhunya sedekat mungkin lah dengan tempatnya. Kemudian kita lihat di lantai 1 itu ada rak-rak buku ya. Di sini ada etalase buku-buku bacaan ya, ada beberapa kitab dan buku bacaan, bisa secara bebas anak-anak atau jamaah untuk bisa membaca. Kita siapkan ini literasinya. Tadi di tempat akhwat juga ada ya. Kita lihat rak berikutnya di lantai 1 kita siapkan banyak mushaf dan ada yang bisa kita baca ya. Contoh misalnya
Ini rak ini terdiri dari beberapa mushaf dari berbagai ukuran. Nih tempat mushaf berbagai ukuran. Nah, ini ya mulai yang besar, ada yang terjemah dan lain-lain. Ini bisa kapanpun bisa dibaca ya. Kemudian ini ada lemari khusus untuk menampung barang-barang temuan. Jadi kalau ada jamaah misalnya yang ketinggalan apapun di masjid ini, nanti akan disimpan di sini. Bisa lapor kepada pengurus DKM atau masjid atau marbot. Ini ada ya. Semua yang ketinggalan yang ada di ini pasti akan kita tampung di sini ya. Dikunci tentunya. Kemudian di sebelah sana juga masih ada rak berikutnya ya. Ini rak. Kemudian sama isinya adalah mushaf ya, mushaf. Oke. Nah, kemudian ada trombol di sini untuk orang-orang. Kita tidak pernah mengedarkan kotak amal saat khutbah berlangsung misalnya. Jadi bagi siapapun yang ingin beramal atau berinfak, kita siapkan ini, bahkan kita siapkan kirisnya ya. Kalau misalnya melalui kiris ada ya, barcode-nya sudah kita siapkan. Baik, itu adalah yang ada di lantai 1 masjid kita. Oke. Kemudian di samping tadi ya, kalau sayap sebelah kiri adalah sekretariat rohis, maka di sini ada sekretariat masjid ya. Ketua DKM, para sekretaris dan pengurus biasanya kumpul di sini ya. Bahkan ini menjadi tempat stay para khotib, para penceramah, para pemateri untuk stay dulu, bisa ganti pakaian dan lain-lain. Stay untuk rehat sebentar di sini ya, tempat istirahat ya. Ini tempat sekretariat masjid. Ini di lantai 1 sekali lagi ya. Jadi ada 1, 2, 3 pintu masuk ke masjid ini di lantai 1. Di setiap acara kajian, kemudian seminar atau bedah buku misalnya yang dilakukan secara rutin di masjid ini, kita tentunya memfasilitasi dengan ada proyektor ya. Ada proyektor. Ini proyektor utama. Ya, nanti ada layar, ini layar utama. Nah, ini nanti terhubung, nanti ada beberapa layar yang kita hubungkan nanti yang secara portable. Ada layar lagi. Kalau ini kan paten ya. Nanti ada layar dan proyektor yang nanti di lantai 2 ada, di lantai 1 di belakang ada. Jadi semua jamaah akan melihat secara keseluruhan, bisa melihat. Kalau ini kan tentu tidak bisa mewakili semua yang ada di ruangan ini, terutama lantai 2. Ini proyektor ini bagian dari fasilitas yang mengakomodir ya materi-materi yang di dalam seminar maupun dalam kajian, bahkan dengan misalnya bedah buku. Berikutnya kita akan melihat ke lantai 2. Lantai 2 itu kita setting khusus untuk akhwat ya. Untuk akhwat bisa 2 pintu dilewati, lewat tangga atau lewat lantai 2. Kita lihat yang lewat tangga dulu ya. Untuk lantai 2 khusus untuk jamaah akhwat ya. Kita lihat lantai 2 ini. Nah, sebelum masuk ke dalam masjid lantai 2, kita sama seperti di lantai 1 menyiapkan khusus tempat wudhu, khusus untuk akhwat ya. Tempat wudhu kita mengingatkan wudhu sesuai sunnah ya, mengingatkan sifatnya. Kemudian kita siapkan air minum. Di sini sama seperti di lantai 1. Ada juga adab dan tatib masuk masjid sama. Setiap pintu pasti saya katakan ada untuk sebagai pengingat. Kemudian ada 2 pintu, tidak dikhususkan, yang penting lewat pintu mana saja bisa masuk ke dalam lantai 2. Kita lihat, masuk, disiapkan ini ya. Ini alhamdulillah sedang sholat duha ya, ini waktunya duha. Ini lantai 2 yang tadi dikatakan khusus untuk akhwat. Seperti di lantai 1, di lantai 2 pun kita siapkan tempat wudhu khusus lagi, yang lebih dekat langsung ke tempat sholat sini ya. Ini lantai 2 khusus bagi yang menangani tadi, yang masbuk ataupun yang memang batal sedang duduk misalnya, ingin segera lebih cepat. Ini kita buatkan banyak, kerannya lebih banyak dari lantai 1 ya, insyaallah seperti itu. Kemudian ini kita siapkan khusus untuk
mencuci mukena, harus secara periodik, secara rutin dicuci mukenanya, digosok, dan ini kita siapkan mukena secara ini untuk para jamaah ya, yang tidak membawa mukena. Kemudian di lantai 2 pun kita siapkan mushaf berbagai ukuran ya, seperti ini ya. Ini berbagai ukuran, banyak kalimat-kalimat atau kata-kata yang sifatnya mengingatkan ya, ayo sholat berjamaah gitu kan, seperti itu. Bahkan kita lihat di tiang berikutnya juga sama, ada TV Android yang isinya banyak menampilkan berbagai informasi waktu sholat ataupun kata-kata atau kalimat yang sifatnya mengingatkan lagi-lagi. Ini lantai 2. Jadi seperti ini ya, seperti ini. Nah di sini banyak sering kajian dan seminar biasanya dilakukan di sini untuk akhwat, tapi ya. Nah kalau untuk umum akhwat dan ikhwan biasanya di bawah di situ operatornya, akhwatnya tetap di sini. Kalau spesialis akhwat seperti Sabir Bani ya, di sini kita melakukan kajiannya di ruangan atau di lantai ini ya, seperti itu. Kemudian terkoneksi ke sini, kemudian ada seperti itu. Ini demikian mungkin gambaran secara umum lantai 2. Secara umum kalau saya jumlahkan jumlah jamaah, kalau misalnya sedang Jumat itu ya, kalau dalam posisi jamaah seperti ini mau sholat itu bisa menampung 800 ya, lantai 1 dan 2 ini cukup besar. Oleh karenanya masjid ini dibuka juga untuk umum, khusus untuk Jumat. Jadi kalau Jumatan banyak dari luar yang memang sengaja datang bergabung dengan tentunya pelajar yang ada di sini. Masih ketampung tadi, bahkan lebih dari 800 kita masih bisa menampung ya. Itu gambaran lantai 2. Nah ini adalah biasanya tempat untuk kajian tahsin ya, rutin di blok ini. Jadi ini adalah meja-meja duduk yang kita siapkan. Jadi jamaahnya duduk tentunya meja ini ya. Kemudian ini kita siapkan whiteboard maupun kertas untuk memandu ya tahsin ini. Banyak pesertanya alhamdulillah insyaallah. Nah dan ini rutin seminggu 1 pekan sekali. Jadi tahsin ini menjadi suatu yang sangat penting karena ibadah membaca Al-Quran itu luar biasa. Tapi akan jadi masalah ketika bacaannya salah gitu ya, insyaallah. Makanya tahsin adalah salah satu solusi agar apa yang kita baca benar dan mendapatkan pahala sesuai yang dijanjikan. Ya, seperti itu. Ini adalah box ini adalah berisi amplifier, mixer dan semua yang berhubungan dengan audio. Jadi dari sini dikendalikan wireless dan lain-lain dari pusat ini. Jadi wirelessnya ada di sini di lantai 2, pojok sebelah sini. Dan semua audio secara otomatis akan terekam di komputer ini. Jadi kita merekam semua audio yang ada, entah itu adzan apapun itu yang ada akan terekam secara otomatis gitu. Seperti itu. Nanti bahkan audio ini tidak hanya ke dalam speaker utama di luar yang ke segala arah, tapi juga akan kita hubungkan audio ini ke semua lorong-lorong yang ada di lingkungan sekolah ini, di kantin lah, di lorong yang tanda kutip relatif tidak begitu mendengar dengan suara panggilan adzan misalnya, ya seperti itu. Nah, ini pintu keluar lantai 2 masjid kita. Kalau tadi dari tangga, sekarang langsung ke lantai 2 gedung. Selalu setiap keluar masjid diingatkan lagi dengan sebuah flyer, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Jadi doa lagi ya. Masuk doa, keluar doa. Nah ini masuk dari lantai 2 ya. Dan keluarnya lewat sini. Kemudian sebelum kita masuk, di samping lantai 2 itu ada sebuah kamar ya dengan dilengkapi peralatannya. Ini adalah kita siapkan untuk marbot ya. Ini untuk marbot. Marbot kita ini stay 24 jam ya. Jadi beliau juga stay di sini, nginapnya di sini gitu ya. Insyaallah. Nah, ini pintu keluar lantai 2 yang melewati tangga.
Nah, seperti di awal bahwa setiap keluar masjid selalu diingatkan dengan doa ya. Ya. Sebetulnya doanya sama, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Jadi kita mengingatkan bahwa kalau masuk kita pakai doa, keluar pun dengan doa. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau diambil dari sebuah hadis. Masjid Darul Irfan insya Allah sudah punya website, bisa diakses oleh siapapun. Yang di dalamnya tentu ada konten dakwah ya pasti, kemudian ada sastra Islami dan kiris. Silahkan dibuka di alamat ini. Bahkan kita juga ada YouTube ya. Setiap kegiatan dakwah yang ada di masjid kita akan kita sebarluaskan, kita sampaikan ke masyarakat luas agar dakwah ini tidak hanya sebatas ruangan ini, masjid ini, tapi bisa sampai ke saudara-saudara kita dimanapun sebagai bagian dari dakwah. Terima kasih.